Ustaz, ada sebagian jamaah Ustaz yang dia pulang dari umroh malah meninggalkan sholat Ustaz. Jadi mereka beranggapan mereka itu punya tabungan sholat yang mereka lakukan selama di tanah suci Ustaz. Itu gimana Ustaz? Bismillah ya. Baik, jadi ini merupakan hal yang sangat memilukan dan ini kadang terjadi di kalangan masyarakat kita yang masih awam. Jadi memang disebutkan dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain kecuali Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram ini 100 kali lipat lebih baik dibandingkan sholat di masjidku ini. Artinya sholat Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid biasa, dan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan masjid biasa. Terus pertanyaannya, apakah orang yang sudah melakukan sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram mungkin selama sekian hari, sekian pekan atau sekian bulan, kemudian dia pulang, apakah dia itu sudah tidak perlu sholat lagi? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu tetap masih ada di atas pundak kita selama akal kita itu masih ada. Apalagi kalau kondisi fisik kita itu benar-benar mampu, benar-benar sehat. Orang yang hanya sebatas akalnya masih ada saja itu masih wajib sholat. Maka bagaimana dengan beberapa jamaah umroh yang pulang dari tanah suci kondisinya sehat, gagah, terus meninggalkan sholat? Dengan itu tentunya tidak mungkin. Dan yang dimaksud ini bukan berarti kita sholat, katakanlah sholat zuhur 1 kali di Masjid Nabawi, bukan berarti sepadan kita sholat 1000 hari di masjid-masjid biasa, bukan. Maksudnya adalah kita berpahala besar, tapi kewajiban kita untuk sholat setelah pulang umroh itu tetap ada di atas pundak kita, tidak boleh kita tinggalkan. Rasulullah saja itu tetap beliau itu sholat sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, sampai ketika beliau itu sholatnya tidak lagi bisa berdiri sampai duduk, beliau tetap sholat. Terus bagaimana dengan kita, orang yang hidup 1400 tahun yang lalu meninggal Rasulullah, dan kita bukan siapa-siapa, keturunan beliau bukan, orang yang hidup dekat dengan beliau juga bukan, kemudian kita merasa dengan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan itu pun belum tentu sholat yang kita lakukan di tanah suci itu diterima. Ini hal terpenting juga ya, belum tentu sholat yang kita laksanakan di tanah suci itu diterima. Kalau ada jaminan diterima, alhamdulillah. Nah ini masalahnya, jaminan diterima nggak ada, kewajiban sholat 5 waktu setiap hari itu tetap berada di atas pundak kita, nggak boleh kita tinggalkan selama akal kita masih ada.